Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI dan Bapak Dr. Primadi Prasetyo MSAK selaku dosen pengampu pada mata kuliah Akuntansi Syariah. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan kali ini dapat berada dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan saya Nurmara Aini dengan NIM C1C023093 yang akan menjelaskan materi terkait dengan akad istina. Baiklah, langsung saja. Hal yang melatar belakangi akad istina yaitu karena adanya kegiatan ekonomi dalam masyarakat yang terus mengalami perkembangan termasuk dalam sistem transaksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan produksi dan perdagangan. Dalam praktik bisnis modern, banyak transaksi dilakukan melalui sistem pemesanan barang yang belum tersedia dan harus dibuat terlebih dahulu sesuai permintaan konsumen. Kondisi tersebut memerlukan suatu bentuk akad yang mampu memberikan kepastian hukum, kejelasan spesifikasi barang, serta tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Nah, salah satu akad yang dapat digunakan dalam transaksi tersebut adalah akad istina. Nah, pokok pembahasan yang akan saya bahas pada materi akad istina, yang pertama yaitu terkait dengan definisi akad istina, yang kedua yaitu jenis akad istina, yang ketiga dasar syariah akad istina, yang keempat itu pelakuan akuntansi berdasarkan PSAK 106, dan yang terakhir itu mengenai ilustrasi dari akuntansi akad istina tersebut. Langsung saja pada pokok pembahasan pertama mengenai definisi akad istina. Akad istina merupakan suatu bentuk akad jual beli dalam fiqh muamalah yang melibatkan proses pembuatan barang berdasarkan pesanan. Secara terminologi, istina berasal dari kata kerja sa'ana yang berarti membuat sehingga akad istina dapat diartikan sebagai transaksi pemesanan pembuatan barang tertentu. Dalam hal ini, pembeli memesan barang dengan spesifikasi tertentu kepada penjual, dan penjual berkewajiban untuk membuat serta menyerahkan barang tersebut sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua yaitu mengenai jenis akad istina yang terbagi menjadi dua, yaitu istina biasa dan istina paralel. Untuk istina biasa ini merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan, pembeli atau mustahni, dan penjual. Nah, berikut ini pada gambar merupakan skema dari istina tersebut. Nah, yang kedua mengenai istina paralel, yang merupakan suatu akad istina antara penjual dan pemesan, di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istina dengan pihak lain atau subkontraktor yang dapat memenuhi aset yang dipesan pemesan. Nah, pada gambar tersebut merupakan skema dari akad istina paralel tersebut. Nah, untuk dasar syariah akad istina ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu sumber hukum akad istina, yang kedua rukun dan ketentuan akad istina, dan yang terakhir itu bagaimana berakhirnya akad istina tersebut. Nah, untuk pelakuan akuntansi berdasarkan PSAK 106 ini terbagi menjadi dua, yaitu untuk akuntansi untuk penjual dan yang kedua itu akuntansi untuk pembeli. Untuk yang pertama ini mengenai akuntansi untuk penjual, yang pertama yaitu biaya perolehan istina, yang kedua jika pembeli melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan penjual memberikan potongan, maka potongan tersebut sebagai pengurang pendapatan istina. Yang ketiga yaitu pengakuan pendapatan dapat diakui dengan dua metode. Yang keempat itu metode presentasi penyelesaian pengakuan pendapatan dilakukan sejumlah nilai akad sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan tersebut dan diakui sebagai pendapatan istina pada periode yang bersangkutan. Yang kelima yaitu metode presentasi penyelesaian, di mana pada bagian margin keuntungan istina yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada aset istina dalam penyelesaian. Yang keenam itu metode presentasi penyelesaian yang di mana pada akhir periode harga pokok istina diakui sebagai sebesar biaya istina yang telah dikeluarkan sampai periode tersebut. Yang ketujuh yaitu metode akad selesai tidak ada pengakuan pendapatan di mana harga pokok dan keuntungan sampai dengan pekerjaan yang telah dilakukan, sehingga pendapatan diakui sebagai pada periode di mana pekerjaan telah selesai dilakukan. Yang kedelapan yaitu, jika besar kemungkinan terjadi bahwa total biaya perolehan istina akan melebihi pendapatan istina, maka taksiran kerugian harus segera diakui. Yang kesembilan yaitu pada saat penagihan, baik metode presentasi, penyelesaian, atau akad selesai. Yang kesepuluh yaitu pada saat penerimaan tagihan, yang ke-11 itu penyajian, di mana penjual menyajikan dalam laporan keuangan, dan yang terakhir yaitu pengungkapan, di mana penjual mengungkapkan transaksi istina dalam laporan keuangan tetapi tidak terbatas. Nah, ya, untuk yang kedua yaitu mengenai akuntansi untuk pembeli, di mana yang pertama yaitu pembeli mengakui aset istina dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui utang istina kepada penjual.
Yang kedua yaitu aset istina yang diperoleh melalui transaksi istina dengan pembayaran tanggung lebih dari 1 tahun diakui sebesar biaya perolehan tunai. Yang ketiga yaitu beban istina, di mana tangguhan biaya amortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang. Yang keempat itu jika barang pesanan terlambat diserahkan karena kelalaian atau kesalahan penjual dan mengakibatkan kerugian pembeli, maka kerugian tersebut dikurangkan dari garansi penyelesaian proyek yang telah diserahkan penjual. Yang kelima yaitu jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak memperoleh kembali sejumlah uang yang dibayarkan kepada penjual, maka jumlah yang belum diperoleh kembali diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual, dan jika diperlukan, dibentuk penyisihan kerugian piutang. Yang keenam yaitu jika pembeli menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan biaya perolehan. Dan yang ketujuh yaitu penyajian, di mana pembeli menyajikan dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir yaitu pengungkapan, di mana pembeli mengungkapkan transaksi istina dalam laporan keuangan dan tidak terbatas. Nah, berikut ini merupakan ilustrasi dari akuntansi akad istina. Misalnya, sebuah perusahaan berkonstruksi menerima pesanan pembangunan rumah senilai 250 juta rupiah dari pelanggan dengan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan progres pembangunan. Nah, pada tahap awal, perusahaan mengeluarkan biaya bahan baku dan tenaga kerja sebesar 100 juta rupiah untuk proses pembangunan rumah tersebut. Pada saat biaya pembangunan dikeluarkan, perusahaan sebagai penjual akan mengakui biaya tersebut sebagai aset istina dalam penyelesaian. Ketika progres pembangunan mencapai persentase tertentu sesuai kesepakatan, perusahaan dapat mengakui pendapatan berdasarkan metode presentasi penyelesaian. Misalnya, apabila pembangunan telah mencapai 40%, maka perusahaan dapat mengakui sebagian pendapatan dan keuntungan sesuai dengan tingkat penyelesaian pekerjaan. Selanjutnya, ketika pelanggan melakukan pembayaran termin, perusahaan akan mencatat penerimaan kas serta mengurangi piutang istina. Namun di sisi pembeli, pembayaran termin yang dilakukan akan diakui sebagai aset istina dalam penyelesaian dan utang istina kepada penjual. Setelah proyek selesai dan rumah diserahkan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, maka aset tersebut diakui sebagai aset tetap atau persediaan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Namun, apabila terjadi keterlambatan penyerahan atau ketidaksesuaian spesifikasi akibat kelalaian penjual, maka pembeli memiliki hak untuk meminta ganti rugi atau melakukan pembatalan sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku. Nah, selesailah penyampaian materi saya, maka dapat disimpulkan bahwa akad istina ini merupakan akad jual beli yang berbasis pesanan yang digunakan dalam pembuatan barang sesuai dengan spesifikasi yang disepakati antara pembeli dan produsen. Akad ini juga memiliki banyak yang diterapkan dalam sektor manufaktur dan konstruksi karena memiliki fleksibilitas dalam proses pembayaran dan penyelesaian barang. Dalam pelaksanaannya, akad istina ini berlandaskan prinsip syariah yang menekankan kejelasan akad, keadilan, serta kesepakatan para pihak agar terhindar dari gerahar dan perselisihan. Selain itu, transaksi istina juga diatur dalam PSAK 106 yang memberikan pedoman perlakuan akuntansi bagi penjual dan pembeli sehingga pencatatan transaksi dapat dilakukan secara transparan, sistematis, dan sesuai dengan prinsip akuntansi syariah. Dengan demikian, akad istina ini memiliki peranan penting dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah, serta membantu memberikan kemudahan, kepastian, dan kemaslahatan dalam kegiatan bisnis modern. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Apabila terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.